Semangat pagi sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama saya Cahaya Ningtyas Purandari dalam podcast Bawaslu. Hadir juga bersama saya ini masih dengan narasumber yang sama ya, jangan bosen pokoknya ada Bapak Ion Daryono. Iya. Gimana Bapak kabarnya, sehat ya Bapak? Baik Mbak Tias, salam juga untuk para pemirsa YouTube Bawaslu dan Banyumas. Mbak Tias sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Kita orangnya masih sama nih ya Pak ya? Iya. Ruangannya berbeda ini. Ruangannya berbeda. Ini ruangan siapa ini ya? Ruangan Bapak Bupati Banyumas ya. Ini kita ucapkan terima kasih ya untuk Bapak Bupati Banyumas Insinyur Ahmad Hussein yang sudah membantu memfasilitasi Humas Bawaslu Banyumas ya. Iya, ini bentuk sinergitas antar lembaga pemerintah ya. Humasnya Bawaslu Banyumas punya program, pemerintah Kabupaten Banyumas memfasilitasi seluruh sarana kegiatan yang kita pakai hari ini. Keren lah ya. Bisa pinjam lagi. Besok pinjam lagi gitu ya. Bisa. Iya. Oke. Ngomong-ngomong nih Pak, saya pengen bahas tentang awas curi start kampanye. Lucu nggak? Itu berat kayaknya, nggak lucu tapi berat kayaknya ya. Saya enteng Pak. Materinya enteng. Oke. Iya. Ngomong-ngomong soal kampanye nih ya Pak ya. Sebenarnya kampanye itu kapan sih Pak dimulainya? Ya, jadi ini kalau kita bicara pemilu ya, ini sudah masuk tahapan pemilu ini. Aduh, iya Pak. Sejak tanggal 14 Juni 2022 itu sudah KPU, Bawaslu, DKPP sebagai penyelenggara pemilu itu sudah memasuki tahapan pemilu. Artinya sempritan kegiatan pelaksanaan pemilu itu sudah berlangsung sejak 14 Juni 2022. Saat ini kita juga sudah masuk tahapan Mbak Tias. Tahapan yang sedang dilalui saat ini adalah kemarin proses pemutahiran data pemilih software, pencocokan dan penelitian. Kemudian pencalonan DPD ini masih berlangsung, verifikasi faktual tahap kedua. Kemudian peserta pemilunya juga sudah ada loh. Pemilunya ini untuk 2024 kita sudah ada dan sudah ditetapkan oleh KPU. Artinya peserta pemilu itu kan ada pertama partai politik ya, yang kedua perseorangan itu calon DPD RI, kemudian pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi yang sudah ada baru partai politik itu. Terus masa kampanye? Masa kampanyenya itu sesuai dengan PKPU 3 tahun 2022 itu akan berlangsung pada tanggal 28 November Mbak Tias. Masih lama ya? Masih lama sampai tanggal 10 Februari 2024. Artinya ini waktunya masih sangat panjang ya untuk memasuki tahap kampanye itu. Tapi kenapa tanya-tanya masa kampanye? Dikasih judulnya curi start kampanye. Terus juga saya ini kan kemarin baca-baca banyak berita, isu yang dibahas juga di media sosial soal kejadian salah seorang, saya bilang ini tokoh masyarakat ya, yang terkenal se-Indonesia. Kemudian beliau diprotes karena dianggap menggunakan fasilitas umum, waktu itu fasilitas ibadah untuk bahasanya berarti mensosialisasikan diri sendiri ya. Nah kemudian di situ peran Bawaslu dipertanyakan. Kenapa mendiamkan? Karena dianggap mendiamkan, kemudian diberikan surat himbauan ya, surat himbauan atau himbauan berdasarkan apa ya? Ya, jadi saya sudah paham ini arahnya kemana ini. Arahnya ini yang pasti sedang viral ini. Iya dong. Sedang viral, jadi trending topik gitu kan. Ya memang Bawaslu itu kadang-kadang begini, kita diam juga akan dikomentari, kita berlari juga akan dikomentari. Jadi kami sudah sangat paham ini, apalagi ini tahun-tahun politik ya. Tahun-tahun politik, siapa sih lembaga yang paling mendapat sorotan ya selain KPU? Ya pasti Bawaslu, atau sebaliknya Bawaslu dulu terus KPU. Jadi kalau kita berbicara tadi apa tadi yang cerita soal viral trending itu? Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Fasilitas umum. Ya, tadi sudah saya sampaikan, Mbak Tias. Masa kampanye di PKPU 3, ya.
PKPU 3 tahunnya 2022 itu akan dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari 2024. Artinya sejak tahapan dimulai di tanggal 14 Juni 2022 ini akan terus bergulir sampai di tanggal 28 November nanti sebagai masa sosialisasi. Ada tahapan-tahapan lain yang lagi dijalankan baik oleh KPU maupun oleh Bawaslu. Jadi kalau ada orang yang menganggap itu ada kegiatan curi kampanye, start kampanye, ada beberapa aspek hukum yang harus masyarakat juga paham. Boleh dikasih tahu? Ya, hari ini yang sudah tercatat resmi sebagai peserta pemilu itu baru partai politik. Ya, untuk bakal calon DPD RI dan DPR RI termasuk DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota hingga presiden dan wakil presiden itu belum ada. Ya, orang sekarang boleh mengaku saya bakal calon presiden. Mbak Tias juga boleh. Saya boleh juga nih. Boleh, tetapi kan ketentuan norma hukum di dalam Undang-Undang Pemilu Undang-Undang 7 2017 ya, itu jelas bahwa ada proses penetapan pasangan calon. Nah, penetapan ini ada jadwalnya juga di PKPU 3. Jadi karena belum masuk di situ, orang akan berpikir ini juga sebenarnya membingungkan juga. Ada orang yang mengklaim ya Mbak Tias ya, saya calon presiden 2024, saya calon wakil presiden 2024. Legal formalnya belum ada itu. Tapi kan itu bisa sebagai wujud eksistensi diri mereka sebelum akhirnya nanti. Ya siapa tahu kan. Iya, karena ini kalau kita fokuskan ke presiden dan wakil presiden, itu kan mereka diusung oleh partai atau gabungan partai yang memiliki kursi di parlemen, artinya di Senayan dengan perhitungan presidensial threshold, perolehan kursi dan suaranya itu nanti akan diatur di situ. Kalau yang tidak masuk dalam ketentuan perolehan kursinya tidak masuk di parliamentary threshold, maka dia harus bergabung atau berkoalisi dengan partai lain. Nah, ini masyarakat juga perlu tahu kapan sebenarnya sih penetapannya itu atau pendaftaran dan penetapannya pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini saya kasih tahu biar teman-teman di pemirsa podcastnya Bapak Ibu tahu. Pencalonan presiden dan wakil presiden itu akan dimulai pada tanggal 19 Oktober sampai 25 November tahun ini. Ya. Jadi nanti sampai dengan tanggal 19 Oktober hingga 25 November itu akan ada prosesnya. Sekarang belum ada. Calon peserta pemilu presiden dan wakil presidennya belum ada. Nah, yang ada itu partai politik. Sekarang sudah ada. Jadi ini perlu diketahui oleh masyarakat luas juga. Sama juga ketika kita di jalan itu sering lihat Mbak Tias, ada baliho caleg DPRD misalnya, foto-fotonya, atau logo partainya, dia dengan gaya-gaya ingin mendapatkan simpati ya masyarakat. Hingga saat ini belum ada. Berarti itu entah akan jadi atau tidak, belum tahu ya? Kita juga belum tahu karena mereka akan didaftarkan dulu kan April nanti itu sebagai calon anggota legislatif ya oleh partai. Nah, kalau dia sudah keburu masang baliho di mana-mana, kemudian ternyata partainya tidak memasukkan dia ke dalam daftar caleg sementara, ya dia nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Berarti yang dijadikan acuan oleh Bawaslu itu karena belum ditetapkannya ya? Ya, belum ada penetapan, Baik DPS itu belum ya? DCS nanti masuk ke, dia ada pemeriksaan administrasinya dari pihak KPU, melakukan proses penelitian, nanti
setelah fix akan naik menjadi daftar calon tetap DJT. Nah, hingga saat ini belum ada orang yang masuk DCS maupun sampai DJT karena memang pendaftarannya aja belum ada gitu. Penyusunan daftar caleg dari masing-masing partai nanti di April bulan depan ini itu baru tahapannya gitu. Boleh ya saya balik lagi ke kasus yang tadi di Surabaya itu tokoh masyarakat itu. Nah, di situ kan Bawaslu bergerak memberikan himbauan ya. Nah, dari situ himbauan kan kita lihat kan sebenarnya yang melakukan hal yang sama itu kan bukan hanya dari satu pihak saja ya, melainkan banyak pihak, kita sudah tahu lah ya, yang mulai gencar mensosialisasikan diri sendiri gitu. Kenapa sih hanya pihak itu saja gitu loh yang dihimbau gitu? Orang kan menganggapnya seperti itu ya. Ya, jadi gini Mbak Tias, itu ada sebenarnya di dalam proses kita, karena Bawaslu ini lembaga penegak hukum pemilu ya. Setiap langkah Bawaslu pasti didasarkan pada aturan hukum. Ya, aturan hukum yang ada saat ini adalah yang pertama, Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu yang kemudian diubah dengan Perpu nomor 1 2022. Ya. Kemudian di situ KPU juga sudah membuat PKPU, aturan atau regulasi yang mengatur secara teknisnya itu terkait dengan tahapan dan jadwal pemilu 2024. Itu di PKPU nomor 3 2022. Bawaslu juga sebagai fungsi pengawas, fungsi kontrol terhadap pelaksanaan tahapan itu, maka Bawaslu juga punya dasar hukum aturannya untuk melakukan proses pengawasan. Itu di Perbawaslu 5 tahun 2022. Nah, terkait dengan kejadian di Surabaya atau di tempat lain ya, itu maka Bawaslu juga punya kewenangan untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran. Ya, itu kita mengacu pada Perbawaslu nomor 7 tahun 2022. Menindak orangnya? Ya, di situ terkait dengan temuan dan laporan. Artinya sejak tanggal 14 Juni 2022 sempritan tahapan pemilu dimulai, Bawaslu juga sudah bisa melakukan proses. Prosesnya apa? Bisa mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu atau menemukan. Nah, peristiwa yang ada di Surabaya itu bagian dari proses yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dengan mindset sekarang ya, core Bawaslu itu kan melakukan fungsi-fungsi pencegahan. Nah, fungsi pencegahan, pengawasan, dan melakukan fungsi yang paling terakhir adalah penindakan. Nah, inilah yang kemudian kita semua harus pahami. Pasti Bawaslu, teman-teman Bawaslu di Jawa Timur juga sudah melakukan proses pencegahannya, lisan, saran perbaikan atau imbauan ya. Dan kejadian di Surabaya itu sudah dilakukan, tidak hanya di Bawaslu Surabaya atau Bawaslu lain, di Banyumas juga. Oke, nanti kita bahas ya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan sebelum masa kampanye itu Bawaslu kan cenderung hanya himbauan, mencegah kan itu bahasanya. Berarti fungsi Bawaslu sebelum masa kampanye cuma mencegah aja dong? Tidak. Di Perbawaslu 7 2022 itu sudah ada kewenangan Bawaslu untuk melakukan proses penanganan pelanggaran pemilu 2024. Tapi kan tadi dibilang belum ada penetapan calon. Nah, kita lembaga hukum yang setiap bertindak, melangkah dan memutuskan itu selalu didasarkan pada aspek-aspek dan regulasi hukum yang berlaku. Makanya ini kita pakai dimensi logika. Dimensi logikanya adalah kita diberi kewenangan sejak tanggal 14 Juni 2022. Kita punya aturan hukumnya yang mengawal kita melaksanakan tugas. Ya, ketika melaksanakan tugas, baik Perbawaslu 5 maupun Perbawaslu 7. Ya, Perbawaslu 5 tentang pengawasan tahapan pemilu secara keseluruhan, Perbawaslu 7 lebih spesifik
dia tentang penanganan dugaan pelanggaran pemilu 2024, baik laporan maupun temuan. Nah, ketika ada satu kejadian atau peristiwa, maka Bawaslu diberi kewenangan untuk melakukan pencegahan. Ya, pencegahan sebelumnya baik melalui lisan, saran perbaikan lisan, himbauan, atau melalui surat. Nah, kemudian apabila memang ada laporan, ini Bawaslu juga tidak boleh kemudian menolak laporan. Nah, karena kewajiban Bawaslu itu setiap ada laporan itu harus dilayani. Kalau laporan kan jelas nih dari masyarakat yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu atau pemantau pemilu. Nah, ketika masuk laporan itu maka kita tidak bisa kemudian menjudge di awal ini ada pelanggaran tidak. Kita ada proses. Yang pertama, misalkan laporan itu harus terpenuhi unsurnya, material, formil materialnya. Kemudian ada proses nanti undangan klarifikasi, baik pelapor yang dilaporkan, kemudian para saksi. Kita juga ada proses investigasi, mengumpulkan informasi-informasi, barang bukti alat buktinya. Nah, habis itu ada kajian hukum, tapi dengan kajian hukum pemilu, ya. Kemudian dilakukan pleno. Di situ akan dihasilkan kesimpulan. Laporan itu masuk ke ranah pelanggaran apa? Bisa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, atau pelanggaran pidana pemilu. Nah, persoalan yang tadi Mbak Tia sampaikan, ya, serius banget kan Mbak Tia sini. Ini loh, kenapa yang kemarin itu hanya himbauan gitu loh? Ya karena fungsinya adalah fungsi pencegahan terlebih dahulu. Bukannya masyarakat itu sudah banyak yang berkomentar bahwa itu tuh kenapa sih Bawaslu diem gitu? Nah, itulah. Apabila Anda warga negara Indonesia ya, menemui, melihat dan menyaksikan atau mengalami langsung ada unsur-unsur yang menurut masyarakat itu menjadi dugaan pelanggaran, laporkan. Datang ke jajaran kami, ke kantor sekretariat kami. Sekarang kita sudah ada sekretariat di tingkat kecamatan. Bikin laporan resmi, kemudian lengkapi syarat formil materialnya. Pasti akan nanti kami proses, karena kami tidak boleh menolak adanya laporan. Hanya kita juga belum bisa menjanjikan, menggaransi apakah laporan itu terpenuhi unsurnya atau tidak. Ya, karena ada prosesnya tadi yang saya sampaikan, Mbak. Nah, persoalan yang tadi, kok Bawaslu diam saja? Silakan melapor. Bahkan apabila ada pihak yang mau melapor dan dia khawatir soal keselamatan pribadi, identitas dan lain sebagainya, nanti kita akan jadikan itu sebagai temuan awal dan akan kita tarik menjadi temuan kita, bukan laporan. Ya, terlindungi ya berarti? Terlindungi dong. Kemudian tadi saya ingin menjawab soal ada kejadian-kejadian itu. Betul, konsep konstruksi hukumnya tadi sudah jelas ya. Hingga saat ini baru ada peserta pemilu yang berasal dari partai politik. Anggota DPD RI belum ada. Calon presiden dan wakil presiden juga belum ada. Konstruksi hukumnya ketika ada laporan masuk ke Bawaslu, kemudian di situ melaporkan bahwa saudara X ya sudah diduga melanggar pencurian jadwal start kampanye sebagai calon presiden. Dasar regulasi pegangan kita di Bawaslu. Ingat, ini lembaga yang selalu taat pada hukum. Ketika tidak disebutkan, regulasi menyebutkan atau menetapkan seseorang sebagai calon presiden atau presiden, maka Bawaslu akan melakukan kajian hukum di situ. Proses kajian hukum ini tidak mudah, karena segala aspek pasti akan menjadi pertimbangan, termasuk pertimbangan dasar regulasinya.
Orang akan bertanya, lo kan itu sudah jelas sebagai calon presiden dan wakil presiden, jelas secara sosiologis, ya. Tetapi secara de jure-nya kan belum ada, ya. Karena KPU belum mengeluarkan SK penetapan calon presiden dan wakil presiden maupun DPD RI. Yang sudah adalah SK penetapan peserta pemilu yang merupakan partai politik. Bisa dipahami di sini? Bisa. Oke. Berarti ini misalkan ya, saya ini udah secara sosiologis, saya mau jadi calon nih. Saya cuma start kampanye aja lah. Orang rumahnya cuma himbauan doang, himbauan kan boleh dilakuin, boleh enggak. Ini bisa jadi strategi saya dong buat eksistensi diri saya sebelum akhirnya nanti saya dicalonkan. Ya. Misal ini saya analogikan diri saya ya, misal nih. Iya, memang yang terjadi, fenomena yang terjadi gini, kita sudah bukan rahasia lagi lah. Di sepanjang jalan kayaknya di seluruh Indonesia ini kita sudah bisa menemukan ya baliho, ya spanduk, ya apa saja yang punya bau-bau alat peraga kampanye. Bau-baunya begitu kan? Dicium. Bau-baunya ada fotonya, ada namanya gitu kan. Tetapi sekali lagi di dalam unsur kampanye itu juga kita harus paham ada aspek kumulatif. Kumulatif itu apabila unsur-unsurnya terpenuhi semua. Misal gitu, di situ ada logo tanda peserta pemilu dari partai politik lengkap, ada nomor urutnya, ada tanda gambarnya, kemudian di situ juga ada ajakan, ya, di situ juga ada visi misinya atau hal-hal yang bersifat mengajak. Kemudian di situ jelas ada nomor urut calegnya, di dapil mana, namanya siapa, gitu kan. Nah, karena ini juga kan caleg juga belum ada, ya kan? Tadi di perbincangan awal kan kita diskus itu, DCS-nya belum ada, DCT-nya belum ada. Maka yang boleh melakukan proses sosialisasi saat ini adalah partai politik, bukan orang per orang, bukan orang yang mengajak pilih saya sebagai caleg dari dapil sekian, nomor urut sekian, partai anu gitu misalkan. Partai anu. Misal, ini kan masyarakat juga harus paham di sini, karena ini sudah tahun-tahun politik, kita agak iya, agak cerdas sedikit ketika menemukan fenomena di lapangan. Faktor sosiologis atau masyarakat awam ya tahu lah ini kayaknya mau nyalek, tetapi jujurnya belum. Berarti saya boleh nih misalkan foto saya dikasih nama doang, saya taruh di baliho di pinggir-pinggir jalan, boleh saya? Anda kalau kemudian terpenuhi unsur bayar pajak retribusi, peraturan daerah, ya, tidak melanggar zonasi tempat yang diperbolehkan di daerah Anda, itu urusannya adalah urusan pelanggaran perda. Maka nanti yang akan menegakkan perda adalah rekan-rekan Satpol PP di masing-masing pemerintahan. Saya bayar pajak, saya bayar retribusi, boleh berarti? Ya. Atau saya terpampang di baliho pinggir jalan gitu? Ya, kalau dia tidak melanggar aturan perda, pasti nanti Pemda kan juga akan mengecek juga materi reklamenya apa, gitu kan? Kemudian lokasinya di mana, kemudian masa pemasangannya, durasinya berapa lama, biaya retribusi yang harus dibayarkan berapa. Itu ada di ranahnya Pemda, bukan di ranahnya Bawaslu. Tapi kan buat para bakal calon itu kan yang penting eksis dulu gitu kan. Sebuah strategi loh menurut saya ya. Ya itu menurut Mbak Tias dan masyarakat. Tapi kalau menurut Bawaslu, karena Bawaslu ini penegak hukum pemilu, kami tetap akan menegakkan segala aturan dengan dasar hukum
regulasi kepemiluan, baik tentang undang-undang pemilu, tentang PKPU maupun tentang Perbawaslu ya. Ya karena itu aturan hukum yang memang resmi dan itu masuk dalam lembaran negara. Jadi di Kemenkumham itu pasti di situ ada tercantum. Ini sebagai dasar Bawaslu dalam melakukan proses-proses pengawasan, penindakan. Kayaknya kita tegang ini lama-lama itu. Karena serius ini kalau kita berbicara soal seperti ini ya kadang-kadang ya memang saya harus berpikir keras karena ini tahun-tahun politik seperti ini Bawaslu itu tidak mudah menurut saya. Statementnya selalu ditunggu-tunggu loh ini Bawaslu di tahun politik seperti ini. Iya. Salah keceletot sedikit, aduh. Ya makanya kita kan nasional. Seluruh jajaran Bawaslu itu sudah satu pintu. Ya, satu pintu artinya dasar penyampaian informasinya, kemudian acuan regulasinya. Kita juga ketika menemui masalah problem di lapangan itu kita harus hati-hati sekali. Jangan sampai kemudian kita membuat keputusan, kebijakan atau informasi yang salah. Nah, ini kan jadi tegang lagi kalau seperti ini kan. Iya nih, aduh. Berarti kita mengambil kesimpulan kalau Bawaslu itu bekerja hanya sesuai undang-undangnya saja gitu. Iya, jadi kalau tadi kan ada fenomena kan, fenomena tadi Mbak Tias, oh ini kalau ada orang pengen pasang foto, ya pasang foto saja, tapi konsekuensinya jelas, itu ada aturan di Perda, peraturan daerah yang melanggar tidak. Kalau kita berbicara aturan hukum pemilu, ya jelas kita punya acuannya juga tadi, dari tahapan, kemudian dari regulasi, kemudian dari jadwal gitu kan, kemudian hal yang boleh dan yang tidak boleh. Nanti di tanggal 28 November itu baliho-baliho itu akan kami betul-betul kita awasi betul dengan dasar kewenangan kami dengan regulasi Pak. Jadi itu tadi nanti kita cek unsur citra dirinya terpenuhi tidak. Dia dipasang di tempat yang diperbolehkan tidak. Kalau dia dipasang kemudian di fasilitas pemerintah, TNI Polri, atau bahkan di tempat ibadah, tempat pendidikan, maka potensi akan kami lakukan penindakan. Siapa tahu mau jadi selebgram gitu. Saya gitu pasang foto, mau jadi selebgram nih. Mau masang? Mau dibiayain. Mana boleh kita gitu kan, kita itu di tahun-tahun ini memang harus bisa menciptakan suasana agar pemilu ini pemilu yang membahagiakan semua orang. Ya. Jadi kita sudahlah di periode sebelumnya itu kan kita ada politik identitas, ada benturan konflik sosial, ada yang mengaku ini binatang ini, itu menuduh itu binatang itu. Masa kita akan terus-menerus begitu setiap ada event? Saudara sampai pada berantem. Nah, itu juga perlu lah ya. Ini pesta demokrasi. Ini pesta demokrasi. Namanya pesta happy-happy dong. Kita harus happy, tetapi target masyarakat bangsa ini juga harus bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, yang baik gitu kan. Mereka yang duduk di kursi dewan juga harus mereka yang betul-betul memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat, jangan hanya untuk pribadi, apalagi untuk kepentingan golongannya saja. Happy saja pemilu itu. Jadi ini podcast ini juga harus happy, masa podcast tadi kita tegang loh Pak, hampir berantem ini. Podcast ini sampai kita gontok-gontokan. Podcast ya kita santai gitu ya pemirsa ya. Oke nih. Sekarang ini sudah tahapan apa ya Pak? Mutakhir ya? Ya, jadi sekarang kita masuk di tahapan pemutakhiran data pemilih, tetapi juga ada irisan di tahapan ini juga. Ada verifikasi faktual tahap kedua, DPD? bakal calon anggota DPD RI. Jadi masyarakat kan kemarin sudah nih dicoklit, Mbak Tia sudah dicoklit? Sudah dong.
Tanggal berapa terakhir kemarin? Tanggal 14. 14. Jadi mulai dari tanggal kita itu berarti tanggal 12 ya. Sejak pelantikan teman-teman Pantarlih, itu teman-teman jajaran KPU melakukan proses pemutahiran data pemilih dengan sub pencocokan dan penelitian. Nah, kita sudah masuk ini. Nanti ini sebentar lagi di akhir bulan ini kan nanti akan ada pleno teman-teman PPS untuk penyusunan DPSHP. Nanti DPSHP ini akan ditarik lagi menjadi daftar pemilih sementara. Ya. Karena ini dinamis terus ya. Namanya pemilih kita itu kan dinamis. Hari ini ada yang belum pensiun dari TNI Polri misalkan, dia nggak boleh. Tapi besok pada saat tanggal 14 Februari 2024 pada saat melaksanakan hari H pemilu dia sudah pensiun maka dia berhak itu. Atau ya namanya kependudukan ya, demografi kita kan berubah-ubah terus. Jadi itu harus dikawal. Bawaslu itu juga mengawal loh. Ada nomaden itu loh. Iya, ada patrolinya loh kita, betul kita ada patroli kawal hak pilih. Karena apa? Ya kita punya tanggung jawab bersama agar di pemilu 2024 tercipta pemilih yang betul-betul berintegritas, pemilih jumlah. Pemilih juga ada integritasnya nih. Iya, data pemilihnya itu harus valid, ya. Tidak ada yang curang, tidak ada orang yang sudah meninggal diberi hak suara gitu kan. Suara setan. Itu kayak apa ya, pemilih hantu. Iya, pemilih hantu ya istilahnya. Karena ya memang begini ya, di dalam pemutaran data pemilih ini pemirsa juga perlu pahami. Mungkin ketika didata orang itu masih hidup, mungkin ya. Tetapi seminggu sebelum hari ya pencoblosan misalkan sudah meninggal, tiba-tiba meninggal lah ya, misal. Nah, data ini kan sudah masuk di proses DPT, logistiknya juga sudah disiapkan, surat suara sudah disiapkan. Kalau kita tidak kawal, khawatirnya ada oknum-oknum nih yang memanfaatkan itu untuk mengaku aku sebagai hantu. Ya, dia kemudian memberikan hak suaranya orang yang sudah meninggal. Itu ada potensi kerawanan di sana. Kemudian orang pindah. Kemudian ada misalkan kita berbicara kerawanan itu kan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di kawasan yang di pinggir-pinggir itu terpencil, susah akses. Atau mungkin dari komunitas adat atau komunitas yang selama ini secara tertib administrasi kependudukannya tidak seperti kita ya. Kita di kota gitu kan, kita bisa rekam KTP dan lain sebagainya. Itu perlu kita kawal, jangan sampai tidak dikawal. Jadi pemilihan tuh besok tidak ada lah, insya Allah kalau kita kawal terus. Kita kasih saran perbaikan ke KPU itu kan. Ini orang sudah pensiun dari TNI Polri atau sebaliknya sekarang 17 tahun, akhir tahun nanti di 2023 dia diterima jadi TNI Polri, maka dia tidak bisa memilih. Oke, ini terakhir ya Bapak ya. Pertanyaan terakhir dari saya, ini kan dari Juni 2022 sudah mulai tahapan ya? Ya, 14 Juni 2022. Sampai hari ini sudah Pantarlih. Bawaslu ini udah ngapain aja gitu loh? Bawaslu mana dulu? Bawaslu seluruh Indonesia. Oke. Jangan terlalu luas. Nanti lama ini Pak. Iya. Jadi tentu saja setiap langkah dan aktivitas pengawasan kita kan berdasarkan pada arahan, instruksi dan tugas dari pimpinan-pimpinan kita di RI di provinsi. Bawaslu Banyumas sudah melakukan fungsi-fungsi pencegahan. Total kita sudah ada 24 fungsi pencegahan saran perbaikan atas kerja-kerja teman-teman KPU dan jajarannya ya, terkait mulai dari pendaftaran peserta pemilu partai politik, kemudian verifikasi dukungan DPD, sampai kemudian di pemutahiran data pemilih.
itu yang resmi ya, artinya kerja-kerja pengawasan kita memberikan saran perbaikan kepada jajaran KPU tertulis secara kelembagaan resmi. Yang tidak resmi, saran perbaikan lisan yang dilakukan teman-teman kita, jajaran kita PKD terhadap Antari, PKD terhadap PPS itu sudah banyak sekali. Ya. Enggak ya, gontok-gontokan untuk kebaikan kan bagus. Untuk terciptanya daftar pemilih yang valid kan lebih baik. Jadi tapi alhamdulillah ini teman-teman KPU dan jajarannya kan ketika ada saran perbaikan ya mereka melaksanakan. Karena memang ada ketentuan begini, saran perbaikan itu surat 3 hari itu, maka saran perbaikan ini harus ditindaklanjuti oleh teman-teman jajaran. Apabila tidak ditindaklanjuti, maka Bawaslu bisa menarik itu menjadi temuan. Ya, ketika sudah temuan kita, maka ada produk dari hasil kesimpulan temuan itu adalah rekomendasi. Rekomendasi itu wajib hukumnya bagi teman-teman di jajaran KPU untuk melaksanakan. Apabila tidak, maka ada aspek pidana yang menanti. Nah ini kan ini regulasi yang bilang ya, jadi kita harus sampaikan juga ini keren sekarang kita kasih pencegahan lisan, saran perbaikan. Kalau kemudian saran perbaikan ini tidak maksimal ya kita dari fakta, data dan segala aspek unsurnya kita kaji, kita perlu memberikan surat saran perbaikan secara tertulis kita sampaikan. Oke, hanya itu aja saran perbaikan atau ada yang lain? Ya jelas imbauan kita sebelum masa pendaftaran peserta pemilu kita sudah himbau, kita kirim hampir seluruh stakeholder pemerintahan, ormas, kemudian partai politik, kita sudah kasih surat himbauan agar mengantisipasi menghindari dugaan-dugaan pelanggaran yang bisa saja mereka mereka langgar ya, dugaan pelanggaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Termasuk yang satu kasus ini juga kita sudah lakukan fungsi pengawasan kita, pencegahan, pengawasan. Terakhir kita dengan terpaksa melakukan penindakan. Penindakan apa nih Pak? Jadi di dalam proses verifikasi faktual pencalonan dukungan calon anggota DPD RI itu ada salah satu ASN di Kecamatan Banyumas ya, dari jajaran Dinas Pendidikan. Dia terlibat aktif memobilisir para guru, para tenaga pengajar untuk menjadi pendukung salah satu kandidat bakal calon anggota DPD RI. Kita sudah melakukan prosesnya, kemudian berdasarkan bukti-bukti yang ada, fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan klarifikasi. Ya, Bawaslu Banyumas menyimpulkan telah terjadi dugaan pelanggaran ASN dalam proses dukungan calon anggota DPD RI. Nah, ini kami hanya membuat rekomendasi. Ya, rekomendasi ini sudah kami kirim ke ASN, Komite Aparatur Sipil. Kemudian nanti hukumannya apa itu terserah dari kami. Artinya tugas Bawaslu untuk mengawal proses agar ASN netral itu sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Banyumas. Ya, harapan kami berikutnya tidak ada lagi. Artinya kejadian ini kan bagian dari cambuk dan shock terapi juga bahwa kita serius. Oke, berarti ini persiapkan diri lagi nih ya sebelum masuk ke tahapan yang selanjutnya nih. Ya, semoga ya tadi, tapi tetap ya pemilu itu harus kita tidak boleh sepaneng, kita tidak boleh saling berperang dengan ujaran kebencian, politik identitas. Kita happy saja. Ini pesta demokrasi, pesta itu rata-rata kan harus senang. Tidak ada pesta kemudian cemberut marah, itu namanya bukan pesta.
Oke, ada pesan-pesan mungkin buat pemirsa di rumah ini Pak? Ya, jadi yang jelas pertama Bawaslu di tahapan sekarang Mbak Tias dan para pemirsa podcast, silakan apabila merasa belum tercoklit oleh teman-teman Pantarlih dan jajaran KPU, adukan kepada jajaran kami yang sudah ada di tingkat desa, PKD, Panwaslu atau di tingkat kabupaten. Supaya apa? Supaya terdata. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi para ASN, karena ini tahun-tahun politik, untuk sementara tiarap dulu, ya, tiarap dulu. Jangan pertaruhkan status jabatan karir Anda di dalam momentum ini. Jadi ya santai saja gitu kan. Kemudian juga untuk partai politik juga terus mengedukasi anggota kadernya agar tidak salah dalam proses sosialisasinya, dalam proses mengedukasi bakal calon anggota legislatifnya, ya. Artinya, jangan curi start kampanye ya. Jangan curi start kampanye, ikuti dan patuhi baik aturan pemilu maupun undang-undang lainnya atau peraturan lainnya, dalam hal ini Perda Kabupaten Banyumas. Oke, sekian ya podcast hari ini ya. Oke. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih.